Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi. kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengenang kematian Tuhan Yesus atau merayakan Jumat Agung. Kita bersyukur di tengah-tengah keprihatinan negara kita yang sedang menghadapi COVID,
bahkan keprihatinan dunia, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, kita beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengenang kematian Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur. Hari ini adalah hari di mana kami boleh memperingati Jumat Agung, Hari Raya Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk mati bagi kami sebagai umat manusia yang berdosa. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi telinga kami, menjamah hati kami, dan mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini atau pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Berkat Kematian Yesus Bagi Kita. Nah, bagi orang Yahudi, berita kematian Yesus Kristus merupakan batu sandungan. Dan bagi orang non-Yahudi, kematian Yesus merupakan suatu kebodohan. Itu terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi bagi orang-orang yang terpanggil, kematian Kristus adalah berkat, adalah anugerah, adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, kematian Yesus menghapus surat hutang kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu diadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Saudara, kematian Yesus menghapuskan surat hutang kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bahasa Yunani, dosa itu ada 5. Yaitu yang pertama hamartia, tidak mengenai sasaran. 2 parabasis, langkah melintas. 3 paratoma, terpleset. 4 anomia, tanpa hukum. Dan yang kelima OP5, yaitu hutang. Nah, hutang artinya gagal membayar jumlah yang seharusnya dibayar, atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan kewajiban. Nah, saudara, dosa adalah kegagalan membayar hutang yang harus dibayar. Saudara dan saya memiliki hutang yang tidak bisa dibayar kepada Tuhan. Saudara dan saya memiliki hutang yang tidak dapat dibayar dengan apapun kepada Tuhan. Seperti contoh di dalam Matius 18, seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta sehingga tidak bisa bayar. Demikian pun dengan kita. Kita tidak bisa membayar hutang kita kepada Tuhan. Atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan kewajiban. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sempurna kepada Tuhan dan juga kepada sesamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita punya hutang kepada Tuhan dan kita tidak bisa membayar. Dan dikatakan menurut Alkitab, menurut tradisi, orang yang tidak bisa membayar hutang, maka dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Maka dia akan dihukum. Nah, saudara dan saya seharusnya dihukum karena kita tidak mampu membayar hutang kita. Tetapi kematian Yesus telah melunasi hutang kita dengan sempurna. Kematian Yesus telah menghapuskan surat hutang kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang berhutang, tetapi menjadi orang yang sudah bebas dari hutang dosa. Karena itu
patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kematian Yesus membuat kita dibenarkan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, dibenarkan artinya kita dianggap benar oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat kesalahan dalam kita, dalam diri kita. Ini dapat terjadi saudara karena Tuhan Yesus telah menggantikan posisi kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dibenarkan itu dari kiasan istilah dalam pengadilan. Orang yang pertama biasanya menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan lalu menjadi terpidana. Nah saudara, kita orang-orang yang sebenarnya sedang ada di dalam pengadilan sebagai orang-orang yang terdakwa. Jadi seharusnya kita akan dipidana oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Tapi oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, Tuhan Yesus telah menggantikan posisi kita sehingga kita dibenarkan atau dianggap benar. Dan biasanya orang yang dibebaskan dari hukuman, biasanya orang yang dinyatakan benar tidak bersalah, maka orang itu akan penuh dengan sukacita. Saya melihat orang-orang di pengadilan yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Oh, ada yang bersujud, ada yang menangis terharu, ada yang mengangkat tangannya dan sebagainya. Bukti karena tanda dia bersukacita karena kesalahannya dinyatakan tidak ada atau dinyatakan benar. Kematian Yesus membuat kita dinyatakan benar. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan posisi kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus menggantikan kita sehingga kita dinyatakan benar. Kita di hadapan Tuhan menjadi orang yang benar. Haleluya. Yang ketiga, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara dikasih Tuhan. Kematian Yesus membuat kita yang tadinya bukan milik Tuhan, bukan milik Bapa. Sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita percaya, kita ini milik dosa. Kita ini menjadi milik iblis. Nah, kematian Yesus membayar kita dengan lunas. Kematian Yesus membayar kita sehingga kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita bukan lagi milik dosa. Kita bukan lagi milik siapa-siapa. Bahkan bukan milik kita lagi hidup kita ini. Tetapi menjadi milik Tuhan. Luar biasa sudah dikasih Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, kalau kita menjadi milik Tuhan, maka saudara ada jaminan satu kepastian. Kita akan dijaga, kita akan dilindungi, dan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi dalam dunia ini sekarang, apapun yang kita alami dalam dunia ini sekarang, apapun yang ada, yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia yang menakutkan saat ini, jangan takut saudara. Sebab kita telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, maka kita akan dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang keempat, kematian Yesus, kita bisa menghadap Tuhan dengan keberanian. Ibrani 11:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Karena ia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosa membuat manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Walaupun manusia berusaha untuk menghampiri Tuhan dengan cara beragama, tetap tidak mampu, tetap tidak bisa menghampiri Tuhan. Tetapi kematian Yesus dikatakan telah membuka jalan baru. Telah membuka tabir itu melalui dirinya. Sehingga kita sekarang dengan penuh keberanian. Penuh keberanian di sini bukan dengan kesombongan. Artinya kita tidak ragu-ragu lagi. Kita tidak takut lagi menghadap Tuhan. Sebab Yesus telah membuka jalan itu bagi kita. Ketika Yesus telah menyerah, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Dan ketika Yesus mati, firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, maka tabir di bait suci terbelah menjadi dua. Artinya jalan untuk masuk hadirat Tuhan sudah terbuka. Dan ini karena kematian Yesus. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghampiri Tuhan tanpa takut. Tanpa ragu. Sebab kita telah dibukakan jalan menuju kepada Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya. Yang kelima, saudara dikasih Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus, Bapa menjamin akan memberikan segala sesuatu bagi orang percaya. Roma 8:32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi saudara dikasih Tuhan melalui kematian Yesus anak Bapa. Maka Bapa menjamin akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Sebab Yesus sendiri anaknya telah diberikannya kepada kita untuk mati bagi kita. Maka adakah yang lebih berharga dari anaknya sendiri? Maka karena itu ini sebuah jaminan bagi kematian Yesus. Jaminan dari Bapa bahwa Dia akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang keenam, saudara dikasih Tuhan, kematian Yesus, darahnya senjata kita untuk melawan iblis. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara dikasih Tuhan, ini berkat yang keenam untuk kematian Yesus. Darahnya merupakan atau menjadi senjata kita untuk melawan iblis dan antek-anteknya. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut menghadapi lawan-lawan kita. Tidak perlu takut menghadapi apapun. Termasuk yang sekarang terjadi. Iblis sedang mengirim pasukan kematiannya. Iblis sedang menyerang manusia saat ini dengan roh-roh kematian. Roh-roh maut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus yakin kematian Yesus melalui darahnya. Darah Yesus menjadi senjata untuk mengalahkan lawan-lawan kita. Darah Yesus menjadi senjata kita untuk melawan iblis dan antek-anteknya. Darah Yesus sebagai senjata untuk mengalahkan roh kematian yang sedang saat ini dilepas oleh si iblis. Roh kematian sedang ditebarkan sehingga membuat manusia menjadi takut, membuat manusia menjadi panik, melihat manusia menjadi khawatir. Karena roh kematian sedang ditebarkan, sedang dilepaskan. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Sebab kita punya senjata, yaitu darah anak domba. Dengan darah Yesus, dengan darah anak domba, maka kita akan menang menghadapi setiap musuh yang sedang menyerang kita. Haleluya. Kiranya saudara, berkat kematian Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita
di tengah-tengah keprihatinan dunia. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah masa sulit sekarang. Sebab Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan melakukan sakramen perjamuan kudus. Karena itu saudara, saya minta saudara mengambil roti dan anggur yang sudah saudara siapkan di tempat saudara masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kau rela mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, supaya kami Tuhan boleh mengalami kebebasan dari hutang-hutang kami. Kami boleh mengalami kemenangan dari setiap peperangan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan. Dan sebentar Tuhan, untuk mengenang pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota, kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, setiap roti yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah disediakan oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu, dan anggur yang sudah dituangkan, kiranya Tuhan membubuhkan berkat-Mu atasnya dan menguduskannya. Supaya Tuhan, apa yang nanti kami makan dan minum merupakan persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan tubuh Kristus yang lain yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, silakan mengambil roti yang sudah saudara siapkan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus sambil kita menyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini, Jumat ini Tuhan kami boleh mengenang pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota bagi kami. Walaupun kami ada di tengah-tengah keprihatinan karena wabah yang melanda negeri kami, bahkan melanda dunia. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa merayakan hari Jumat Agung, kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya wabah yang sedang melanda ini, Tuhan tolong, kami mohon belas kasihan-Mu supaya segera berhenti. Dan Tuhan melindungi kami, melindungi semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap orang yang percaya. Karena Tuhan, apa yang terjadi saat ini adalah roh kematian, roh maut yang disebar oleh iblis dan antek-anteknya. Tapi kami bersyukur kami memiliki senjata, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah turun ke atas engkau dari Bapa di surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia, memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.